Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Official Channel. Tentunya masih bersama saya Bang Rey. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang saat ini sedang beredar dan sangat banyak dibicarakan di dunia maya terkait dengan pelaksanaan edukasi yang diselenggarakan oleh KPK yang dikenal dengan e-learning KPK. Nah, pada kali ini saya akan coba share informasi tentang bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat pelatihan e-learning yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Nah, seperti apa pembahasan selengkapnya? Silahkan tonton video ini sampai selesai supaya Bapak Ibu sekalian tidak gagal paham dalam memahami video yang saya share ini. Baik, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, sharingnya, terlebih dahulu kita harus paham dulu sebenarnya apa sih sebenarnya ini maksud dengan e-learning KPK ini. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan akses di e-learning.kpk.go.id. Dan di situ akan kita peroleh penjelasan bahwasanya e-learning KPK ini merupakan salah satu cara ataupun salah satu bentuk dari edukasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dalam rangka pengendalian gratifikasi yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia. Bahkan masalah gratifikasi ini, korupsi, sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan, meskipun ancaman hukuman dibalik dari tindakan tersebut sangat berat hukumannya, baik itu sanksi pidana maupun sosial yang diberikan oleh KPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam e-learning KPK ini, terlebih dahulu Bapak Ibu harus membuat akun agar bisa login ke dalam situs e-learning ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengakses situsnya tadi, maka kita akan diarahkan ke halaman beranda seperti ini. Nah, di halaman beranda ini kita dapat melihat bagaimana petunjuk pendaftaran. Jadi silahkan klik daftar. Nanti akan terlihat di sini bagaimana petunjuk pendaftaran yang harus dilalui oleh Bapak Ibu sebelum bisa login ke dalam akun. Nah, saya yakin kita semua pasti sudah memahami bagaimana cara proses pembuatan akunnya. Hanya saja mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung apakah setelah membuat akun kita langsung bisa dapat sertifikat seperti ini atau harus ada melalui proses lagi, kan seperti itu. Nah, jadi setelah membuat akun Bapak Ibu, kita harus menyelesaikan kursus dulu. Jadi e-learning ini dibuat seperti yang saya sebutkan di awal, adalah merupakan sarana edukasi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan tujuan untuk mensosialisasikan upaya penanggulangan dan penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi e-learning ini bertujuan untuk memasyarakatkan pengetahuan tentang penanganan tindakan-tindakan korupsi agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui seperti apa sebenarnya yang termasuk dalam masalah korupsi yang ada di masyarakat kita saat ini. Nah, jadi setelah membuat akun dan setelah akunnya terverifikasi, emailnya masuk ke dalam email kita, maka kita login ke dalam akun yang sudah kita buat.
saya akan coba login dulu. Memang dalam beberapa hari belakangan ini situs ini sangat sulit untuk diakses, apalagi di jam-jam sibuk. Jadi saya akses ini pukul 007 ya, tengah malam, barulah bisa lancar seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau di pagi hari mungkin yang mengaksesnya sangat banyak. Dan di sini ada pemberitahuan bahwasanya mulai tanggal 3 November, tepatnya mulai pukul 6 WIB, e-learning pengendalian gratifikasi sementara waktu akan diterapkan. Kuota peserta sebanyak 300 orang per 3 hari. Mohon dapat menjadi maklum. Terima kasih. Nah, ini pemberitahuan resmi dari e-learning KPK-nya bahwasanya mulai tanggal 3 November atau tepatnya mulai ini saat sekarang ini pukul 6 pagi nanti, situs ini hanya bisa diakses oleh yang sudah membuat akun dan sudah memilih kursusnya ya, yang sudah menentukan kursus yang akan diikuti, dan itu dibatasi hanya 300 orang. Jadi Bapak Ibu, mungkin sebagian yang belum membuat akun atau baru hari ini membuat akun mungkin akan kesulitan untuk mengakses situs tersebut, situs ini. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu memang harus mengaksesnya di luar dari jam yang normal, ketika saat orang lain sedang tidur, ya disitulah kita akses. Nah, pertanyaannya kenapa ini menjadi penting bagi kita, terutama para ASN ya. Ini menjadi penting dan ini menjadi syarat. Saya baca sejumlah berita bahwasanya e-learning ini merupakan salah satu syarat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan pangkat dan golongan misalnya di sejumlah daerah. Jadi memang ini sangat penting dan memang harus disegerakan untuk diisi. Nah, lanjut bagaimana setelah kita login? Nah, kita masuk ke dalam akun kita. Ini saya sudah masuk, sudah login. Maka kita lihat kursus yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, kebetulan saya sudah memilih satu kursus yang untuk diikuti. Jadi Bapak Ibu, kita klik di sini, tambahkan kursus. Nanti di sini kita akan dapat. Nah, ini yang bisa kita ikuti, e-learning pengetahuan dasar anti korupsi. Jadi ini punya pos-posnya masing-masing. Jadi kalau untuk dasar, untuk yang pertama kali adalah yang ini, e-learning pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas. Jadi inilah Bapak Ibu klik, kemudian nanti kita akan diarahkan kepada penjelasan kursus yang akan kita ikuti. Ya, mohon maaf jaringannya agak sedikit lambat, nanti akan saya cut di bagian bufferingnya nih, bagian loadingnya akan saya cut supaya tidak menyita waktu Bapak Ibu sekalian dalam melihat video ini. Nah, ya, ini seperti ini, dia agak susah memang, harus berkali-kali ditekan baru muncul. Nah, jadi apabila kita sudah memilih satu kursus, maka akan muncul tulisan seperti ini, kursus yang saya ikuti, katanya di atas, maka akan muncul kursus yang sudah kita ikuti. Ya, nah seperti ini dia. Jadi ketika dia sudah masuk ke halaman kursus yang kita ikuti, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kebetulan saya memang sudah menyelesaikan kursus ini. Jadi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian pengantar. Jadi bagian pengantar ini bisa Bapak Ibu baca sendiri syarat ataupun syarat kelulusan yang harus kita capai untuk menyelesaikan kursus ini. Jadi kursus yang pertama akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama itu sesinya adalah memahami anti korupsi, kemudian memahami aktualisasi integritas, dan yang ketiga adalah siap menjadi penyuluh
anti korupsi bersertifikasi. Nah, di sini ada disampaikannya, perlu diketahui untuk dapat dinyatakan lulus dari kelas online ini, skor yang harus diperoleh minimal 80. Kelulusan kelas online ini merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti diklat dan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Selamat berjuang meningkatkan kompetensi untuk Indonesia yang lebih baik tanpa korupsi. Nah, ini dia pengantar. Jadi Bapak Ibu, dalam setiap nanti di sini akan ada tugas yang diberikan oleh e-learning ini kepada kita yang mengikuti kursus. Jadi harus dapat nilai minimal itu adalah 80. Jadi kalau belum dapat 80, maka Bapak Ibu harus mengulangi kembali prosesnya. Proses tesnya. Ada tesnya nanti yang akan diberikan. Nah, kita coba lihat sesi pertama. Sesi pertama adalah memahami anti korupsi. Nah, di sini diharapkan setelah kita mengikuti sesi ini, Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan mengapa kita harus turut serta dalam pemberantasan korupsi, apa tujuan akhir dari pemberantasan korupsi, apa dampak akibat yang terjadi jika korupsi tidak berantas, dan seterusnya, sampai peran apa yang dapat Anda kontribusikan. Nah, ini menguji pemahaman kita tentang penanganan anti korupsi di Indonesia. Nah, untuk sesi pertama ini dibagi menjadi 3 submodul. Nah, jadi alur pembelajarannya bisa dilihat di bawah ini. Bapak Ibu diharapkan untuk menyelesaikan misi dari modul yang ada pada sesi pertama ini. Nah, di sini ada instruksinya, tontonlah video berikut ini. Jadi Bapak Ibu silahkan tonton video yang di-share oleh e-learning ini. Apabila nanti selesai menontonnya, maka akan muncul tanda checklist seperti ini. Nah, setiap tugas yang diberikan, apabila Bapak Ibu selesai menyelesaikannya, selesai menonton, maka dia akan muncul tanda checklist. Itu tandanya sudah selesai. Nah, ini tidak bisa kita lompat. Ini harus bertahap semua, satu persatu kita selesaikan. Nah, setiap semua modul sudah selesai, maka akan muncul kuis modul. Kuis modul ini adalah untuk menguji pemahaman kita sampai sejauh mana kita sudah mengerti apa yang sudah kita pelajari dari modul-modul tersebut. Nah, disinilah yang harus kita dapat nilai minimal itu adalah 80. Jadi Bapak Ibu untuk lulus ke tahap selanjutnya, maka nilai dari setiap modul ini Bapak Ibu harus mencapai kompetensi minimal itu 80. Nilai minimalnya 80. Nah, begitu seterusnya sampai kepada sesi yang terakhir, yaitu sesi ketiga. Jadi ada 3 sesi dan jumlah modul yang harus Bapak Ibu selesaikan kurang lebih ada 9 modul nantinya, yang terbagi 3 dalam setiap sesinya. Jadi di setiap sesi itu ada 3 modul yang harus kita tuntaskan. Nah, terakhir setelah Bapak Ibu menyelesaikan itu, barulah kita dapat memperoleh sertifikat kelulusan. Nah, apabila sudah selesai, maka Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Selamat, Anda telah menyelesaikan kursus ini, silahkan download sertifikat pada link berikut. Jadi tinggal kita klik ini, maka akan muncul sertifikatnya. Nah, inilah yang kita download, kemudian kita simpan sebagai bukti bahwasanya kita sudah menyelesaikan tahapan kursus yang pertama. Seperti ini dia. Ya, silakan dilihat view. Ya. Silakan di view dia. Nah, setelah itu, setelah ini berhasil Bapak Ibu peroleh, maka silahkan filenya disimpan di tempat yang Bapak Ibu mudah untuk menjangkaunya. Sewaktu-waktu Bapak Ibu membutuhkannya, Bapak Ibu tinggal membukanya.
Nah, apabila sudah selesai, apakah sampai sini proses e-learningnya selesai? Untuk kursus materi tahap pertama ini selesai. Apakah ada kursus lanjutan? Ada. Jadi Bapak Ibu, setelah selesai tahap ini ada kursus lanjutannya lagi. Karena setelah ini nanti berdasarkan modul yang sudah saya pelajari dalam, ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama ini adalah pratama. Jadi Bapak Ibu setelah ini sudah dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang penyuluh pratama. Nah, setelah itu nanti masuk kepada penyuluh madya, dan yang terakhir adalah penyuluh utama. Jadi output dari pendidikan yang kita peroleh dari e-learning ini adalah menjadikan orang-orang yang mengikuti e-learning ini sebagai penyuluh gerakan anti korupsi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi kita diharapkan yang mengikuti e-learning ini dapat menjadi contoh untuk mempelopori gerakan anti korupsi dan integritas di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti itulah kira-kira pemaparan terkait dengan bagaimana cara mendapatkan sertifikat e-learning dari KPK atau sertifikat e-learning anti korupsi KPK. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan ataupun penjelasan saya yang kurang jelas, silahkan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.